Ini adalah Learning Journal agenda ketiga hari kedua. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2022 dengan metode pembelajaran secara sinkronus. Materi pada agenda ketiga adalah kedudukan dan peran PNS untuk mewujudkan smart government. Saya Nanda Fauziana, Angkatan 1, Kelompok 1, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Pembelajaran pada hari ini berfokus pada presentasi dari hasil kerja secara kelompok dan secara individu untuk analisis isu. Ada 4 poin pembelajaran yang didapatkan dari pembelajaran hari ini. Nah, poin pembelajaran yang pertama adalah dalam menyusun alternatif strategis, perlu disesuaikan dengan penyebab yang telah diidentifikasi sebelumnya, sehingga alternatif yang dibuat bisa sesuai dan tepat sasaran. Poin yang kedua, penyebab yang akan dicarikan solusinya sebaiknya dipilih berdasarkan tingkat prioritas dan visibilitas yang bisa dilakukan. Pada penyusunan kegiatan harus dibuat berdasarkan tahap-tahap perencanaan, pembuatan bahan, implementasi, dan bagaimana evaluasinya. Dan pada setiap tahapan kegiatan harus disertakan dengan poin-poin dari nilai berakhlak. Pada sesi berikutnya dilakukan coaching terhadap rencana aktualisasi. Dalam hal ini ada 3 pembelajaran penting yang harus dipahami. Yang pertama tentang memahami tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam penempatan kerja sehari-hari. Yang kedua, mencari masalah yang dihadapi di setiap sisi. Dan yang ketiga, untuk menentukan prioritas dari masalah yang ingin diselesaikan. Mengapa memahami tugas dan fungsi menjadi penting? Karena dalam melakukan rancangan aktualisasi, kita perlu memahami dengan terlebih dahulu apa tugas dan fungsi kita sehari-hari. Sehingga dari situ kita bisa mencari informasi dan sumber data yang relevan untuk fungsi yang dilaksanakan. Setelah mengetahui tugas dan fungsi kita, maka kita bisa mengidentifikasi isu atau kasus yang terjadi berdasarkan data-data yang ada, sehingga kita bisa mendapatkan masalah dan dianggap belum bisa diselesaikan pada setiap fungsi yang dijalankan. Setelah diidentifikasi isu sesuai dengan fungsi, maka bisa ditentukan prioritas isu yang mau diselesaikan, tentunya dengan menggunakan teknik analisis yang telah dipelajari, misalnya AKPL atau USD dan sebagainya. Kita juga harus tahu bahwa masing-masing dari agenda pembelajaran memiliki posisi dalam aktualisasi kita nantinya. Untuk agenda 1 dan 3, posisi dari agenda pembelajaran ini bermanfaat dalam mengidentifikasi isu dan membuat rancangan aktualisasi, serta untuk menentukan prioritas isu yang nantinya akan diaktualisasikan pemecahan masalahnya. Lalu di agenda ketiga, kita juga belajar untuk membuat alternatif solusi yang tentunya harus sesuai dengan konsep smart government. Dan agenda kedua adalah pembelajaran yang harus diterapkan nilai-nilai dasarnya dalam setiap tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam aktualisasi. Demikian tadi presentasi untuk agenda ketiga dalam Learning Journal hari ini. Terima kasih sudah menyimak.